Kumpulan daripada delegasi Indonesia yang berada di KDCA pada hari ini. Dipersilakan, Bapak. Waktu sudah dibatasi 20 menit. Saya biasa kalau berbicara begini minimal biasanya 1 jam. Nah, banyak hal yang memang perlu disampaikan. Saya sampaikan salam dulu, salam Dayak internasional. Jadi salam ini bukan hanya salam Dayak di Kalimantan, di Indonesia, tapi juga di Sabah, di Sarawak, di Brunei Darussalam, dan di beberapa daerah yang ada Dayaknya. Jadi adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Harus. Ini perlu saya sampaikan dulu. Sejarahnya bahwa adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga ini, basengat Kak Jubata, sudah disepakati di dalam pembentukan Borneo Dayak Forum Internasional tanggal 9 Agustus 2010 di Kuching. Jadi ini sudah salam kita. Artinya di situ adalah satu kekuatan kita Dayak berikrar dengan semboyan itu. Adil Kak Talino itu artinya bahwa kita hidup harus bersikap adil terhadap sesama manusia tanpa memandang suku, agama, golongan, asal usul dan sebagainya. Kemudian bacuramin Kak Saruga, kita hidup ini harus berbuat baik terhadap sesama manusia seperti ajaran-ajaran di dalam surga, ajaran Tuhan. Lalu basengat Kak Jubata itu kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita ini berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Jadi itulah makna daripada semboyan ini. Kalau di Indonesia mirip dengan Pancasila. Nah karena itu semboyan atau falsafah hidup masyarakat Dayak ini, karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama yang disepakati tanggal 9 Agustus 2010 di Kuching di dalam pertemuan perjumpaan kita waktu itu. Nah karena itu dalam setiap pertemuan salam ini harus diucapkan. Jadi adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata dijawab 3 kali. Arus. Nah ini sebagai pembuka saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak menyebut satu persatu yang seluruhnya saya hormati, saya banggakan, saya cintai sebagai kaum saya, bangsa Dayak. Bangsa Dayak ini adalah sebuah bangsa besar, Pak, yang tersebar di beberapa negara. Dan uniknya Dayak ini adalah sebuah komunitas yang terdiri dari beberapa suku. Kalau tidak salah 405 suku yang berbicara dalam 600 bahasa lebih. Kita orang Dayak ini. Dan kita orang Dayak ini adalah salah satu kaum yang memiliki kearifan lokal, tradisi yang masih dipelihara dalam hidup kita. Kita kurang lebih kalau tidak salah data dari Pak Agus Klarus, kalau seluruh dunia ya mendekati katanya hampir 9 jutaan, 10 jutaan. Kalau kita di Indonesia sekitar 6 juta, 5 jutaan lebih. Nah Sarawak itu mungkin Sarawak lebih banyak Dayaknya ya. Berapa persen di Sarawak itu? 60. Kalau 67% Dayak di Sarawak berapa? 46%. Kalau bertanding Sarawak itu seumur hidup bisa Dayak semua itu jadi pemimpin. Kalau bersatu. Benar. Kalau bersatu. Nah, bangsa Dayak ini tentu kita tidak mau menjadi bangsa contoh-contoh bangsa lain. Seperti misalnya aborigin di Australia, India di Amerika, atau di Indonesia sendiri seperti misalnya di Betawi. Itu udah habis itu Betawi di Jakarta. Nah tantangan kita, terutama kami bangsa Dayak yang ada di Indonesia, yaitu perpindahan ibu kota negara di titik di IKN, ibu kota negara yang baru, ibu kota Nusantara nantinya di Kalimantan Timur. Nah karena itu kalau Dayak masih mau eksis, ada 5 unsur yang harus tetap dipertahankan, Pak. 1, adat istiadat. Mengapa? Karena kita orang Dayak ini hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Dari mulai lahir sampai mati Dayak ini penuh kearifan
dalam bentuk adat istiadat yang tumbuh berkembang yang kita masih laksanakan dalam kehidupan kita. Ketika adat istiadat ini tidak lagi dilaksanakan, saat itu juga kita punah. Yang kedua, seni dan budaya adat kita harus tetap kita pertahankan. Karena daya ini memiliki keunikan. Kita lihat, dia punya kerajinan, manik-manik, ukiran-ukiran, tari, bahasa, lagu-lagu. Ada lagi bamang-bamang, doa-doa yang dilakukan, yang sekarang masih tumbuh di tempat kami. Jadi seni dan budaya adat ini harus terus dikembangkan. Termasuk kita melaksanakan pesta keamatan atau gawai. Kalau kami pekan gawai atau naik dango atau apa namanya, dalam rangka kita mengangkat melestarikan adat istiadat kita itu melalui seni dan budaya. Yang ketiga, kita juga akan dihormati, dikagumi. Yang ketiga itu adalah hukum adat. Tempat kami hukum adat masih kuat dan masih dihormati. Merupakan bagian dari sebuah kearifan kita yang tujuan daripada hukum adat itu adalah damai. Yang keempat, yang tidak boleh hilang dari kita adalah hutan adat dan hak-hak ulayat. Kalau itu udah hilang, kita tidak lagi memiliki hutan, tidak memiliki tanah, tidak memiliki hak-hak ulayat, habislah kita. Lalu yang kelima itu yang penting adalah lembaga adat itu harus terus dipelihara. Seperti kita Majelis Adat Dayak Nasional dulu membawai 12 provinsi. Sekarang 3-4 provinsi tidak hidup. Yang hidup sekarang DKI Jakarta, Riau Kepulauan, 2 di luar Kalimantan, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Kaltara. Di Kalimantan 5 provinsi. Dan kita di bawah DAD provinsi itu ada DAD kabupaten. Di bawah DAD kabupaten ada DAD kecamatan. Di bawah DAD kecamatan, di tingkat desa, di tingkat dusun ada kelembagaan masyarakat adat Dayak yang saat ini semua berperan masih dilaksanakan. Dan kita satu komando. Kalau Majelis Adat Dayak sudah bicara soal ini A, maka seluruh Dayak di Indonesia A jawabnya. Tidak lagi berwarna-warni. Karena itu kita bangga sebagai orang Dayak. Bangga kita menyebut kita Dayak. Dulu kami Dayak Ulu, Dayak Kenaya, Dayak ini pecah belah dulu. Kita mau memilih pilihan raya, mau pilih bupati tidak pernah dapat. Karena kita kelahi terus. Nah karena itu Dayak ini harus dihilangkan. Apa yang harus dihilangkan? Penyakit HIV/AIDS. Penyakit ini harus dibuang jauh-jauh. H itu hasutan. Orang Dayak jangan mudah dihasut. Jangan mudah diadu domba. Orang Dayak jangan mudah dihasut satu dengan yang lain. Karena agama, karena jabatan, karena asal usul, tidak boleh. Dayak ini jangan mau dihasut. Dayak hidup di dunia ini sudah beragam. Bahasa adat istiadat, hukum adat, berbeda agama, berbeda asal usul keturunan, berbeda wilayah. Perbedaan itulah membuat kita bersatu harusnya. Karena tanpa perbedaan tidak ada persatuan. Tanpa perbedaan tidak ada kesempurnaan. Jadi Dayak itu jangan mudah dihasut. Yang kedua, jangan juga mudah iming-iming. Nanti dijanji dia, kamu saya kasih jabatan ini nanti, kamu dukung kita. Ujung-ujung dia sudah duduk, dia tidak peduli kamu. Tapi kalau sesama kaum kita tetap. P, provokasi propaganda. Orang sangat mudah saat sekarang dengan media. Coba lihat HP, kirim. Dia tidak tahu itu hoax atau apa. Diprovokasi propaganda dengan media. Dipanas-panasi ini untuk melawan yang di sana. Sesama Dayak iri mengiri nanti. Karena provokasi itu tadi. A itu angkuh. Banyak orang Dayak kita masih memiliki sifat itu. Itu harus dibuang. Karena keangkuhan itu memotong jalan dia sendiri. Angkuh itu artinya merendahkan martabat Tuhan.
Kalau orang tidak